Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna, fikih nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna, yang indah, yang tidak ada cacat, yang tidak ada aib dari seluruh sisinya, yang maha sempurna. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah langsung buat 4 nama: Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. Ya, kalau 4 kayaknya kebanyakan, langsung 2 aja dulu ya. Langsung apa? 4. Kita ambil 2 aja dulu, Al-Muhaimin dan Al-Muhit. Qala al-mu'allif hafizahullah, ammal muhaiminu, adapun muhaimin, faqad warada fi mawdi'in wahid, maka dia datang pada satu tempat atau satu ayat. Ini kalau berbicara tentang nama Allah, karena kata muhaimin di dalam Al-Quran datang yang pertama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nama, yang kedua datang juga muhaimin tapi untuk Al-Quran di dalam surat Al-Maidah ayat ke-48. Coba kita cek dulu Al-Maidah ayat 48. Boleh yang punya mushaf dibuka. Ya, di situ disebutkan juga kata muhaimin, tapi bukan sebagai nama untuk nama-nama Allah. Dia sebagai sifat untuk Al-Quran. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab yang hak, musaddiqan lima baina yadayhi, dalam keadaan membenarkan apa yang ada di hadapanmu atau setelahmu atau sebelummu, minal kitab, dari kitab-kitab, wa muhaiminan alaih. Di situ syahidnya. Dan Al-Quran ini juga disebut muhaimin. Disebut apa? Muhaimin. Paham ya? Jadi di dalam Al-Quran kata muhaimin yang pertama untuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua untuk sifat Al-Quran. Nah, kalau untuk Al-Quran disifati dengan muhaimin, ya artinya maka Al-Quran ini sebagai pembenar, sebagai hakim yang menjadi rujukan terakhir. Segala apa yang dibenarkan oleh Al-Quran tentang Taurat dan Injil, maka benar apa yang ada di Taurat dan Injil. Jadi sebagai hakim nih muhaimin, ya Al-Quran disifati muhaimin, dia sebagai rujukan utama yang menjadi panduan, ya benar atau tidak kitab yang sebelumnya. Kalau Al-Quran menolak apa yang ada dalam Taurat dan Injil, maka ya tertolak apa yang ada di dalam Injil maupun di dalam apa? Taurat. Ya, kalau diterjemahkan di situ sebagai batu loncatan ya. Maksudnya sebagai ya pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi misalkan ada ayat nih atau ada dalil dalam Taurat, ini benar atau tidak? Maka yang membenarkannya sebagai hakimnya adalah Al-Quran. Kalau kata Al-Quran nggak benar, maka kita katakan nggak benar. Tapi kalau kata Al-Quran apa yang ada dalam Taurat dan Injil itu benar, maka kita katakan benar. Jadi Al-Quran sebagai muhaimin maksudnya sebagai pembenar di situ, sebagai hakim yang membenarkan atau ya menganggap salah apa yang telah lalu dari kitab-kitab baik Taurat maupun Injil.
Itu kalau sifat untuk siapa? Al-Quran. Nah sekarang yang kita bahas adalah Muhaimin sebagai nama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia cuma datang di dalam Al-Quran satu ayat saja, yaitu surat Al-Hasyr ayat 23. Allah berkata, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul al-qudusu as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Berapa tuh? 8 ya? Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia. Kemudian disebutkan alasan kenapa Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah, karena Allah Malik, karena Allah Kudus, karena Allah Salam, Allah Mukmin, Allah Muhaimin, Allah Aziz, Allah Jabbar, Allah Mutakabbir. Ya, yang sifatnya seperti ini, namanya seperti ini, maka dialah yang layak, yang hak untuk jadi Tuhan, dan diserahkan semua ubudiyah yang datangnya dari hamba untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Malik, Raja, Allah Kudus, Kudus yang Maha Suci juga. Ya, nanti nama yang belum kita bahas satu persatu. Tapi di sini Allah katakan Allah juga Al-Muhaimin. Nah, ini dalil bahwasanya Allah memiliki nama apa? Al-Muhaimin. Dan pahami juga dalam surat Al-Hasyr ini ayat 23, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengabarkan kepada hambanya kenapa Allah itu layak untuk disembah satu-satunya, menjadi ilah satu-satunya yang hak disembah, karena Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang apa? Sempurna, yang tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada pada makhluknya, maka Allah lah yang layak, yang hak untuk disembah. Makanya sekali lagi belajar asma wa sifat itu sebagai bahan bakar, ya, sebagai pendorong supaya kita lebih memahami kalimat la ilaha illallah. Makanya banyak di dalam ayat Allah hujahi orang musyrik dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dan juga dengan rububiyahnya Allah. Allah Maha Mencipta, Allah Maha menghidupkan, mematikan. Kalau ini kalian akui, maka seharusnya yang jadi ilah, yang hak untuk disembah hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tadi pagi juga sama kita belajar ya tafsir la ilaha illallah. Bahwasanya ada kaidah tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Kalau orang mengikrarkan tauhid rububiyah, sudah seharusnya untuk mentauhidkan uluhiyah. Contohnya kayak tadi kasih contoh, misalkan ada kucing dikasih makan terus, dikasih makanan yang bergizi, ntar kira-kira kucingnya ini nempel sama siapa? Sama tuannya ya. Kucing aja lebih cerdas ini di dalam memberikan apa? Ya, penghambaan lah ibaratnya kepada tuannya yang memberi makan, menaruh, mengurus dia dan seterusnya. Itu namanya yastalzim. Rububiyah seharusnya menuntut seseorang untuk juga mentauhidkan dalam uluhiyah. Itu kaidah pertama. Rububiyah yastalzim artinya mengharuskan untuk melakukan tauhid uluhiyah. Kalau akalnya, fitrahnya masih lurus, masih sehat, ya jangan kalah sama kucing tadi, hewan tadi. Ya kan ada juga kenapa hewan ini ya dekat sama ini, karena dia pawangnya. Coba kalau bukan sama pawangnya, bisa dimakan ya, bisa digigit. Mafhum? Nah, yang kedua, tauhid uluhiyah mutadammin atau yatadamman, mengandung tauhid rububiyah. Maksudnya apa? Kalau orang mentauhidkan Allah secara uluhiyah, maka ya di dalamnya itu terkandung pengakuan juga terhadap rububiyah. Kenapa? Karena saya akan beribadah kepada zat yang sifatnya begini yang sempurna, sehingga dia mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi
Ya, asma wa sifat, rububiyah ini mendorong kita untuk lebih memahami konsep apa? La ilaha illallah. Ya, kadang kosong. Orang belajar aja tauhid tapi nggak mengenal nama Allah, nggak mengenal apa? Sifat Allah. Karena dengan belajar nama asma, ya belajar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu kan akan menghadirkan ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dia mengenal Allah dengan namanya, dengan sifatnya, maka akan semakin tumbuh rasa apa? Cinta. Ya, semakin tumbuh rasa mahabbah, rasa ta'zim, rasa khauf, rasa raja. Ya, kalau ini dia nggak pernah pelajari, akhirnya dia menyerahkan hak-hak ilahiyah kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menganggap wali inilah sakti, punya ya sesuatu dari uluhiyah, bisa mengatur, bisa memberi dan seterusnya. Akhirnya ketika ini dia serahkan kepada selain Allah, dia serahkan juga ubudiyah, penghambaannya kepada selain Allah. Makanya sekali lagi makna nafi dalam la ilaha illallah adalah nafyul ilahiyah amma siwallah, menafikan sifat ketuhanan dari selain Allah SWT. Nggak boleh kita berikan sifat-sifat ketuhanan kepada selain Allah, karena kalau sudah diberikan kepada selain Allah akan muncul ubudiyah, penghambaan. Ya, sehingga dia berani datang ke wali fulan karena dia sudah meyakini wali ini sakti misalnya. Wali ini apa? Bisa memberikan ini, wali ini bisa memberikan keberkahan, wali ini bisa dengan cepat menyampaikan hajatnya kepada Allah dan seterusnya. Akhirnya dia berharap kepadanya, meminta kepadanya. Nah inilah ya rukun nafi yang harus dibuang. Dan paling gampang ada rukun apa? Nafi, tinggal buang saja. Ya buang keyakinan ada selain Allah punya hak uluhiyah, punya hak ubudiyah dari kita diberikan kepada dia. Buang itu. Kemudian berikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semudah itu sebetulnya, segampang itu konsep la ilaha illallah. Ya, kalau ini nggak paham, waduh repot. Ya, bisa dipertanyakan apa? Keislamannya. Karena syarat pertama dari la ilaha illallah adalah apa? Ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Suruh belajar, suruh pahami, suruh mengerti apa itu la ilaha illallah. Makanya menariknya setelah ngerti, Allah perintahkan wastaghfir li dzambik, dan minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa. Karena bisa jadi kita belajar tauhid ternyata banyak salahnya, maka cepat apa? Bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekarang kita bahas maknanya. Wa ma'nal muhaimin ay al-muttali' ala khafayal umuri. Jadi muhaimin artinya muttali', mengawasi atas khafayal umur. Khafaya itu perkara-perkara yang tersembunyi dari urusan. Wa khabayas sudur, dan juga rahasia-rahasia hati. Kok mirip dengan apa nih? Dengan nama apa? Raqib. Nanti kita bahas lagi. Alladzi ahata bikulli syai'in ilma, yang ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Asyahidu 'alal khalqi bi a'malihim, menyaksikan hamba terhadap perbuatan mereka. Ar-raqibu 'alaihim fima yasdur minhum min qaulin aw fi'lin, dan juga Allah raqib atas mereka apa yang nampak dari mereka baik ucapan maupun perbuatan. Maka di sini al-muhaimin bisa diartikan yang maha mengawasi, maha melihat, maha menjaga, maha memantau. Bedanya apa dengan syahid, dengan raqib? Ya, muhaimin lebih umum. Kalau syahid lebih khusus perbuatan yang nampak, yang zahir. Kalau raqib lebih khusus perbuatan yang tersembunyi di dalam hati. Jadi muhaimin mencakup itu semua. Jadi ya, misalnya contoh lain dari nama-nama Allah. Allah punya nama Khaliq. Apa Khaliq? Mencipta. Ya, yang namanya mencipta pasti didahului dengan menyusun, merancang. Takdir namanya bahasa Arabnya. Takdir itu menyusun, merancang. Kemudian ijad menghadirkan, menciptakan dari yang nggak ada menjadi apa? Ada, sesuai dengan rancangan, sesuai dengan susunan yang Allah telah tentukan.
tingginya berapa, warna kulitnya apa, bagaimana cc darahnya dan seterusnya. Itu kan dirancang dulu oleh Allah, disusun oleh Allah, ditentukan oleh Allah, baru dihadirkan, namanya ijad. Nanti terus menerus ya perkembangannya akan meningkat, namanya musawwir atau taswir, berkembang. Ya, itu kategori khaliq, mencipta. Tapi ternyata ada nama lain yang lebih khusus, Al-Bari, khusus untuk mengadakan yang tadinya nggak ada menjadi apa? Ada. Musawwir lebih khusus lagi, membentuk. Kalau bayi begini mukanya, kalau anak-anak begini mukanya, ya, kalau dewasa begini, kalau udah aki-aki begini. Nah, itu musawwir kandungannya. Jadi khaliq lebih umum. Ya, bari lebih khusus dari sisi apa? Menciptakan yang tadinya nggak ada menjadi apa? Ada sesuai dengan rancangan tadi. Kemudian setelah dia ada, terus dibentuk oleh Allah, berkembang terus berkembang. Nggak mungkin sama terus mukanya. Misalkan dari bayi sampai umur 50 mukanya sama semua. Ya, coba aja tuh ngeliatin, misalkan punya foto kenangan zaman dulu lah. Masya Allah ya, ganteng banget ini, gagah banget itu. Itu umur berapa itu? Ya sekarang yang udah umurnya mungkin 50, 60, beda tuh sama. Beda. Nah itu kenapa beda? Karena Allah musawwir. Ya, jadi musawwir itu bagian juga dari mencipta, tapi lebih khusus untuk apa? Perkembangan. Itu. Ya, begitu juga muhaimin. Muhaimin itu maknanya melihat apa yang dilihat, apa yang dipantau, gerak-gerik kita secara zahir. Apalagi yang dipantau, semua yang ada di dalam isi hati kita. Semuanya Allah Subhanahu wa taala jaga, itu disebut muhaimin. Tapi lebih khusus dalam pandangan atau pantauan zahir namanya apa? Syahid. Kemudian dari pantauan atau pengawasan hati namanya apa? Raqib. Bisa dipahami ya? Jadi muhaimin itu lebih apa? Lebih global. Sedangkan syahid lebih apa? Khusus. Ya, dalam perkara yang zahir. Makanya di sini kata Syekh Abdul Razak, asy-syahid 'alal khalqi bi a'malihim. Allah itu syahid, menyaksikan hambanya apa yang mereka perbuat. Jadi penampakan yang zahir. Serius ya? Kurang lebih itu ya, walaupun ada juga yang mengartikan muhaimin selain mengawasi, menjaga, merawat, melindungi, masuk juga dalam kategori nama al-muhaimin. Wallahu a'lam bishawab. Itu secara ringkas makna apa? Muhaimin. Kalau di Indonesia diartikan apa itu? Yang maha apa? Mengawasi, menjaga. Terjemahannya apa? Menjaga. Memelihara, menjaga, memelihara, ya, memantau itu. Jadi muhaimin itu di sini maknanya lebih umum. Sedangkan syahid dan raqib maknanya lebih apa? Lebih khusus. Itu kurang lebih makna al-muhaimin. Boleh kasih anak namanya Abdul Muhaimin. Ada Abdul Muhaimin? Jarang ya. Langsung aja biasanya namanya Muhaimin. Ya, mungkin diambil dari sifat Al-Qur'an tadi, surat Al-Maidah ayat ke berapa? 48. Jadi muhaimin pada ayat ya atau surat Al-Maidah ayat 48 itu artinya sebagai pembenar, sebagai hakim terhadap kitab-kitab sebelumnya. Itu makna muhaimin kalau disematkan kepada Al-Qur'an. Ini menunjukkan ya nggak masalah sama lafadznya, tapi ketika disandarkan kepada siapanya akan berbeda artinya. Ya, misalkan yang pernah belajar nahu atau belajar nahu saja, ada wawu, semuanya dibaca wawu. Tapi ketika konteks ini jadi sumpah, konteks ini jadi wawunya ma'iyah, sini wawunya haliyah dan yang lainnya. Walaupun sama-sama dibaca apa? Wa, tapi dia beda arti tergantung konteks. Begitu juga kata muhaimin, ya sama-sama muhaimin tapi artinya berbeda tergantung disandarkan kepada siapa. Kalau disandarkan kepada Al-Quran begini artinya, kalau disandarkan kepada Allah begini artinya. Nah ini namanya ilmu furuq, disebut dengan ilmu apa? Ilmu furuq. Furuq itu membedakan satu yang sama tapi ternyata bercabang artinya atau hukumnya. Itu disebut cabang ilmu apa? Furuq. Kemudian kita lanjutkan, wa ammal muhit. Adapun kata muhit itu nama muhit, berarti boleh kasih nama Abdul Muhit. Ya ini juga kayaknya jarang di Indonesia ya.
Abdul siapa? Abdul Muhit. Bisa diartikan yang maha meliputi. Faqad warada fi iddati mawadi'a. Dia datang di dalam Al-Qur'an pada beberapa tempat. Seperti qala Allah Ta'ala wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. An-Nisa ayat 126. Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Nanti kita bahas meliputi maksudnya apa. Ya, karena ada orang yang kalau meliputi berarti bercampur, berarti melebur, enggak. Ya, tidak melazimkan seperti itu. Bisa dipahami ya, misalkan ini tembok meliputi kita, berarti tembok ada gimana? Ya, kita dilingkupi oleh apa? Oleh tembok. Ya, apakah begitu maknanya? Batil. Karena Allah jelaskan sendiri, Allah di mana Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Dan kemarin juga sebagai bab tambahan yang jarang dibahas oleh orang-orang, bahwasanya Allah dengan makhluknya memiliki had. Apa itu had? Batas. Ya, yang membedakan antara sang Khaliq dengan siapa? Makhluknya. Walaupun kita nggak tahu bagaimana kaifiyah hakikat hadnya itu, had itu pembeda. Batas. Ya. Karena ada juga yang mengatakan Allah betul di atas, tapi menolak sifat apa? Ya, isbat had untuk Allah. Ya, tapi menolak menetapkan had batas untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhirnya ujungnya melazimkan Allah itu melebur, Allah itu menyatu dengan makhluknya. Tidak, ini batil. Allah Subhanahu wa taala bain, terpisah dari makhluknya. Dan ini yang jarang sekali disampaikan oleh orang-orang, bahkan ditolak. Ya, padahal generasi salaf telah ijma sepakat akan isbatul had untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu had? Pembeda, pembatas antara sang Khaliq dengan siapa? Makhluk. Ya, maka boleh kita katakan Allah memiliki tempat. Ya, tempatnya di mana? Di atas. Ya, dan terpisah dari makhluknya. Ada had yang kita tidak mengerti hakikat bagaimana had itu. Tapi kita katakan Allah memiliki apa? Had, ya, tidak sama, tidak bergabung, ya, tidak nempel dengan makhluknya. Ini akidah salaf yang mungkin jarang sekali dibahas. Ya, bahkan anak juga taunya baru ya belakangan ini aja karena banyak mutolaah. Sebelum-sebelumnya nggak ada yang bahas. Ya, padahal itulah pembeda nanti akidahnya ya Ahlus Sunnah dengan Jahmi. Akidahnya Ahlus Sunnah dengan apa? Jahmiyah. Semoga Allah ya terus tambahkan kita ilmu yang nafi'. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 120, innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka kerjakan muhit, meliputi. Allah juga berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 19, wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu meliputi orang-orang apa? Kafir. Nah, sekarang kita bahas meliputi itu maksudnya apa? Ya, jangan dipahami meliputi berarti Allah meliputi kita seperti ruangan ini, kan? Karena zatnya Allah di mana? Di atas arsy. Ya. Dan tidak ada lagi makhluk di atas arsy. Karena arsy adalah makhluk yang paling tertinggi. Ya, ini akidah Ahlussunnah, arsy adalah makhluk yang apa? Paling tinggi, paling besar, kalah langit dan bumi. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau langit dan bumi itu dihamparkan dibandingkan dengan kursinya Allah, seperti cincin yang dilempar kemana? Gurun, tanah lapang. Saking besarnya apa? Kursinya Allah. Dan lantas kursi dibandingkan dengan arsy Allah seperti itu juga, seperti cincin dilempar ke tanah lapang. Ini menunjukkan arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling apa? Besar, sebagai atapnya dari surga Firdaus. Ini baru apa? Makhluknya Allah arsy itu. Apalagi yang kecil lainnya itu kan berarti sekecil apa? Jadi kita ini manusia apa? Kecil banget itu. Ya, kita aja dibandingin langit kayak apa? Waduh, nggak bisa dibandingin sebenarnya. Kita aja dibandingin sama gunung kecil. Ya, gunung masih kalah dengan bumi, bumi masih kalah dengan apa? Langit dan seterusnya. Adapun orang-orang ahlul filsafat mengatakan arsy itu orbit, kata dia.
Ya, ars itu apa? Orbit yang paling terluar, yang paling besar, yang paling terluar. Begitu juga kursi, kata dia orbit, ya, orbit yang di bawahnya lagi. Makanya mereka bilang ars itu orbit yang ke-8 atau yang ke-9. Jadi ada beberapa orbit, ya, dan ars yang paling terluar. Ya, ini batil. Bahwasanya ars adalah makhluk, bukan sebuah orbit. Ya, kalau orbit kan putar. Kayak siklus apa namanya? Kalau orang jogging itu apa namanya? Apa yang itunya? Apa? Hah? Tempat orang jogging itu itunya trek. Nah, itu orbit. Jadi mereka meyakini ars adalah sebuah apa? Orbit dari lapisan terluar makhluk atau alam semesta. Ya, ini batil. Ya, ini akidahnya orang-orang Yunani, akidahnya orang-orang filsafat. Ya. Pelan-pelan aja lah, sering banyak baca, nanti ya mengerti tentang apa itu arsy, apa itu kursi. Emang yang paling enak baca Bidayah wa Nihayah. Di situ dijelasin dalil-dalilnya tentang apa? Arsy, tentang kursi, tentang kolam, tentang Laul Mahfuz, ya, tentang surga, tentang neraka, ya, dan yang lain-lain, surga, neraka. Ya, itu sebagai ini juga, sebagai BBM lah, bahan bakar supaya kita semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah. Ternyata ada makhluk Allah yang apa? Besar, gede, sedangkan kita apa? Kecil. Ya, makanya jangan lupa juga sering doa atau zikir yang subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimah. Jadi kita mensucikan Allah, memuji Allah sebanyak makhluknya, seluas ridhonya Allah, dan seberat arsy-nya Allah, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini untuk mengagungkan, ya, akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa atau zikir yang ringkas saja, subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya, karena kita nggak sanggup ini untuk memuji Allah, menyanjung Allah. Ya sudah, kita diajarkan oleh Nabi pujian ini sebanyak makhluknya. Ada yang bisa ngitung? Nggak ada yang bisa ngitung makhluknya Allah. Segitu banyak, ada manusianya, ada hewannya, ada bakteri, ada tumbuhan, ada malaikat, ada jin, banyak sekali. Ditambah lagi seluas ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu luas sekali. Kemudian seberat apa? Arsy-nya Allah. Ya, sebagaimana bumi punya berat, ya, begitu juga langit itu bangunan, langit itu bangunan. Dia punya berat. Ya, mafhum, begitu juga arsy itu makhluk memiliki apa? Mizan. Dan kita memuji Allah, mensucikan Allah seberat itu. Walaupun kita nggak tahu berapa beratnya. Ya, ini ya sebetulnya kalau kita mau memahami zikir, ya, itu luar biasa di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sampai di kesimpulan di sini kita bahas artinya wa huwa ismun dalun ala ihatatillahi bikulli syai' ilman wa qudratan wa qahra. Jadi muhit adalah nama yang mengandung di dalamnya Allah meliputi segala sesuatu secara ilmu, secara kudrah, secara qahar. Ilmu ya ilmu, kudrah itu kemampuan, ya, dan qahar itu penaklukan. Jadi ini maksud dari Allah meliputi secara ilmu, meliputi secara apa? Qudrah, dan meliputi secara qahar. Qahar itu penaklukan. Nah, kita bahas satu-satu. Wa ihatatuhu subhanahu bil makhluqat ihatata ilmin. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya. Yang pertama adalah meliputi secara ilmu. Apa maksudnya? Ya, fala ya'zubu anhu min khalqihi mithqalu dzarratin. Tidak ada yang luput dari ilmunya semua makhluknya Allah. Itu maksud Allah meliputi makhluk secara ilmu. Apa maksudnya? Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan ilmunya terbatas, ya. Ya, apapun segala ilmunya semua terbatas.
Tentang diri kita aja ilmu kita terbatas. Ya, tentang pelajaran aja ilmu kita terbatas. Bahkan dalam masalah dunia saja ilmu kita terbatas. Tapi ilmunya Allah SWT meliputi segala sesuatu. Apa bingung ngomongnya ya. Seluruh sesuatu dari makhluk-makhluknya. Nggak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu makhluk yang paling kecil, Allah tahu, Allah mengilmuinya. Baik yang ada di dalam tanah, apa yang ada di langit, para malaikat lagi sujud, lagi ruku, ya semuanya tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada malaikat yang tugasnya cuma ruku, ibadah kepada Allah. Ada juga yang tugasnya sujud aja. Ada yang tugasnya bertasbih, bertahmid dan seterusnya. Itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya diilmui oleh Allah SWT. Itu maksud dari ihatatu ilmin. Allah meliputi makhluk secara ilmu. Jangan dipahami Allah zatnya meliputi makhluknya, ini batil. Karena akan melazimkan Allah bergabung, Allah menyatu dengan dengan makhluknya. Ta'ala Allah amma yasifun. Karena Allah sekali lagi zatnya di mana? Di atas arsy, dan kita tetapkan had, batas antara sang khaliq dengan makhluk. Terus kalau Allah bilang Allah turun ke langit dunia gimana? Nggak usah mikirin bagaimana hakikatnya, nggak mampu akal kita. Sebagaimana ya sifat yang lain, bagaimana Allah menciptakan matahari, ada yang tahu bagaimana teknisnya, bagaimana hakikatnya? Nggak ada yang tahu. Ya, ini kurang ajar sekali ya, memikirkan apa yang menurut otaknya sehingga menolak beberapa sifat. Kata dia, dulu sebelum ada sebelum ada ini, Allah di mana? Terus kenapa tanya-tanya Allah di mana? Emang apa urusannya? Ya, emangnya kita menyaksikan? Emangnya Allah memberi kabar? Kan enggak ada. Ya sudah, sesuatu yang tidak ada ilmunya tidak usah dibahas. Allah tidak ditanya tentang perbuatan Allah. Justru kita yang akan ditanya oleh Allah, perbuatan kita, ucapan kita. Ya, ini dengan lantangnya, dengan sombongnya mengatakan berarti begini. Ya udah, ars nggak ada, ya kursi nggak ada, semuanya dibuang. Karena landasannya apa? Akal. Al-muhim, ihata yang pertama adalah ihata ilmin. Apa ihata ilmin? Meliputi secara ilmu. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu pun dari makhluknya Allah yang luput dari ilmunya Allah. Semuanya diketahui. Kalau kita kan terbatas ya. Misalkan kira-kira di balik sini ada apa nih? Ada semut kah? Ada bakteri kah? Ada debu kah? Ya, debu juga makhluk kah? Debu makhluk kah? Makhluk kecil dia. Ya, ternyata Allah tahu berapa itu jumlah debu, jumlah pasir di lautan, jumlah ikan. Allah Subhanahu wa taala meliputinya secara ilmu. Berarti apa? Allah mengetahuinya. Ya, ini kan luar biasa ya, sifat Rabb kita, sifat Tuhan kita. Berbeda dengan Tuhan-Tuhannya siapa? Manusia, dibentuk sendiri, dipahat sendiri, dibopong sendiri. Udah gitu kalau udah tua dibakar, diganti lagi. Ya, maka yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan Tuhan, tidak layak disembah. Atau pahami saja ya, dari lafdzul jalal Allah itu kan ada dua arti. Dzul uluhiyah, dzul ubudiyah. Kalau uluhiyah berarti Allah memiliki sifat-sifat ketuhanan, mencipta, mematikan, menghidupkan, seluruhnya yang kita pelajari ini. Adapun dzul ubudiyah, Allah yang hak untuk kita sembah. Kenapa? Karena Allah yang menjadi Tuhan. Dengan sifat-sifat yang banyak ini, maka kita serahkan semua ibadah kepada siapa? Pada Allah. Dua ini nggak boleh diserahkan kepada makhluk. Kalau dia serahkan kepada makhluk, berarti dia belum merealisasikan rukun nafi. Ya, berarti dari awal memang belum menjadikan Muslim. Nah, ini kita berbicara konsep. Ya, kalau ada orang yang seperti ini, ya udah kita terapkan. Karena ada orang yang bodoh, yang jahil. Ya, kalau kita terapkan ini semua konsep iman, konsep tauhid, berarti di Indonesia cuma ada 80% apa 20% yang Muslim. Nggak begitu konsepnya. Bahkan gurunya lebih parah lagi, bilangnya cuma 1% yang Islam di Indonesia. 99% kafir semua. Kalau kita terapkan rukun tauhid, syarat tauhid dan seterusnya. Siapa yang ngomong? Sebut lagi nama, kalau di sini nggak apa-apa sebut nama. Ya, Amir
Siapa namanya? Ya pokoknya ada amirnya lah. Ya tambah lagi Hakim Abdad belakangnya. Yang kalau kita terapkan syarat-syarat ini, rukun-rukun ini di Indonesia, hampir 99 berarti apa? Kafir semua. Nggak gitu konsepnya. Ya, kita bermain konsep kalau dia tidak merealisasikan rukun tauhid, tidak merealisasikan syarat tauhid, maka memang dari awal berapa? Islam. Tapi apakah kita dibebani untuk mengecek orang satu persatu? Kan enggak. Kecuali kalau nampak di hadapan kita dia belum merealisasikan atau melakukan membatal, ya sudah jatuh. Ini langsung menghukum semua rata, berarti rakyat Indonesia 99% kafir. Ini makanya kata Imam Ahmad, Murji'ah satu sisi, Khawarij. Itu kata Imam Ahmad. Satu sisi apa? Murji'ah, satu sisi apa? Khawarij. Dari situ sisi Khawarijnya. Karena sekarang mengkafirkan semuanya jadinya. Orang Indonesia 99% apa? Kafir. Kita nggak dituntut untuk bagaimana dia. Kita sensus semuanya. Ya sudah, kita bermain kaidah bahwasanya rukun tauhid begini, ya syarat tauhid begini. Kalau ada orang di depan kita ternyata tidak merealisasikannya, ya bahkan terjatuh dalam pembatal keislaman, ya sudah, berarti dia telah keluar dari apa? Dari Islam. Ya, ini kan karena bodohnya tidak mengerti bagaimana penerapannya. Kemarin ada lagi muridnya, ya dikasih rekamannya Syekh ya Muhammad Bazmun, dia bilang kalau ini diterapkan, ya semua manusia di Indonesia 80% kafir katanya. Ini siapa yang nyuruh dia sensus? Nggak ada. Ya, bisa dipahami. Ini kan gagal paham di dalam belajar konsep apa? Tauhid. Akhirnya dituduh belajar seperti ini mengkafirkan semua apa? Manusia. Enggak. Ya, kita hanya menjelaskan konsepnya seperti ini. Ternyata mungkin ada di satu hari, di satu masa orang ini belum merealisasikan apa? Tauhid ini, ya sudah kena dia. Ya tanpa mencari-cari semuanya satu-satu diketok pintu. Ya, nggak begitu konsepnya. Ya semoga bisa dipahami, ini selingan aja sedikit. Supaya apa? Jangan sampai dituduh belajar tauhid berarti mengkafirkan semua apa? Semua manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ihatatu namanya apa? Ilmin. Yang kedua, ihatatu qudrah. Maksudnya adalah fala ya'jizu syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada makhluk Allah yang di bumi maupun yang di langit bisa melemahkan Allah. Karena Allah Maha Mampu. Jadi tidak ada satupun dari makhluknya yang bisa mengalahkan, melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut ihatatu qudrah. Allah meliputi secara qudrah. Qudrah itu kemampuan. Jadi tidak ada satupun dari makhluk yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada. Ya, orang kita aja kecil, apa yang bisa kita berbuat? Ya, orok aja nangis. Ya, misalkan orok dia nih ditinggal aja, kira-kira hidup nggak? Kayak misalkan orang aborsi gitu, punya orok, ditinggalin aja, nangis, lama-lama apa? Mati. Ya, bahkan disemutin kadang. Ada yang kasus-kasus gitu kan, nemu orok, nggak taunya udah diapain? Udah disemutin. Siapa yang nolong dia? Nggak ada, lemah. Ya, makanya tidak ada satupun dari makhluk Allah yang di langit, yang di bumi bisa mengalahkan Allah. Walaupun semua manusia bersatu bergabung, nggak ada yang bisa mengalahkan Allah. Karena Allah memiliki ihatatu qudrah, meliputi manusia atau makhluk secara apa? Qudrah. Yang ketiga, ihatatu qahrin. Allah meliputi makhluknya secara qahar. Qahar itu ya apa tadi qahar itu? Menundukkan. Ya, tidak ada yang apa namanya keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini fala yaqdiruna ala fautihi awil firar minhu. Tidak ada dari makhluknya yang mampu kabur, lari dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu fi min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Allah katakan, wahai segenap jin dan manusia, jikalau kamu mampu untuk menembus atau melintasi ya ujung langit dan bumi, lakukanlah, kata Allah. Kalian tidak akan mampu kecuali dengan sultan, yaitu bentuk pertolongan dari Allah SWT. Ini ayat tentang apa? Ya, nanti di yaumul kiamat tidak ada satupun makhluk yang bisa lari.
Ini salah satu tafsirnya. Ada juga yang menafsirkan, ya tidak ada satupun makhluknya yang bisa lari dari ketetapan Allah, dari perintah Allah. Kalau dia mampu lari menembus langit dan bumi, lakukan. Kira-kira ini pertanyaan, tantangan, perlu dijawab nggak? Nggak perlu. Ini untuk menunjukkan penegasan bahwasanya memang makhluk ini semuanya tunduk patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mampu lari kabur kemana? Ditantang oleh Allah. Orang belakangan datang, ya kalau kalian mampu bikin pesawat, bikin Apollo untuk pergi ke angkasa, lakukan. Mana dalilnya? Ini. Kacau ya. Karena tidak kembali ke tafsir salaf. Nggak ada salaf menafsirkan ya kalau kalian mampu untuk pergi ke bulan, pergi ke manapun dari angkasa, ini dalilnya kata dia. Fanfudu, lakukanlah. Padahal ayat ini bercerita tentang orang-orang yang membangkang, orang-orang yang kafir. Mampukah kalian lari dari ketetapan Allah dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau mampu, lari, tembus tuh langit dan bumi. Tapi perlu dijawab nggak? Nggak perlu ya. Karena memang tidak ada yang mampu. Ini disebut dengan ihatatu qahrin. Allah meliputi makhluknya secara penaklukan. Jadi tidak ada dari makhluknya yang bisa keluar dari amrillah, perintah Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah. Kalau Allah sudah tetapkan mati besok, yang ada yang bisa kabur ya, itu namanya ihatatu qahrin. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan sholat puasa, nggak ada satupun makhluknya yang bisa lepas kabur dengan menyatakan saya sudah belajar sama Khidir jadi lepas dari apa? Syariat. Nggak bisa. Ya? Kita baca di sini tafsirnya, kata Syekh Abdul Razak. La yastati'una harban, mereka tidak mampu lari min amrillah. Amrillah perintah Allah, puasa, sholat, haji, tauhid dan seterusnya. Begitu juga tidak mampu lari wa qadarihi, dari takdirnya Allah. Itu maksud dari ihatatu qahrin. Allah meliputi makhluknya secara penaklukan. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa lari dari perintah Allah dan takdir Allah. Jadi apa? Tidak ada yang bisa lari dari syariatnya Allah. Kalau lari ya berarti orang ini menunjukkan ingkar, kufur kepada Allah. Ya, misalkan ada tuh si fulan lepas dari perintahnya Allah, siapa? Ya, itu wali fulan, ya, nggak bisa. Afum, kecuali orang apa? Gila, kecuali orang apa? Orang gila. Ya, mereka rufi'atil qalam, terangkat apa? Kalau ada orang yang waras terus mengatakan saya sudah tidak ada lagi syariat karena saya sudah ma'rifat, saya sudah hakikat, nggak bisa. Bahkan Nabi saja ya tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Ini Nabi, mafhum, apalagi yang bukan Nabi. Nabi aja sholatnya masih rajin, sholat malamnya, puasanya dan seterusnya. Karena siapapun tidak bisa lari dari perintah atau syariatnya Allah. Begitu juga tidak ada yang bisa lari dari ketetapan Allah. Kalau Allah sudah tetapkan A, ya sudah akan terjadi A. Itu disebut ihatatu qahrin. Ya, Allah meliputi makhluknya secara penaklukan. Jadi nggak ada yang bisa lari dari apa? Perintahnya Allah, maksudnya syariat, dan dari ketetapan Allah, maksudnya takdir. Ini maksud dari nama Allah Al-Muhit. Dari nama Allah apa? Al-Muhit. Artinya yang maha meliputi. Tapi perlu dipahami meliputi apa? Secara ilmu, secara qudrah, secara apa? Qahar. Gampang, yang paling ilmu paling gampang. Allah meliputi ilmu berarti semua makhluknya Allah ketahui, tidak ada yang luput. Kalau ihatatu qadar maksudnya qudrah, ya tidak ada makhluk Allah di langit dan bumi yang bisa mengalahkan Allah. Semuanya ya pasti kalah kepada Allah. Karena Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuat. Yang ketiga Pak, meliputi secara qahar, tunduk dalam apa? Syariatnya Allah dan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa kabur, enggak ada yang bisa lari. Ya, kalau bisa lari kata Allah, coba tembus tuh. Ya, aktoris sama ujungnya langit dan ujungnya dunia, bumi. Enggak ada yang bisa. Ini menunjukkan Allah maha meliputi segala sesuatu, baik ilmu, qudrah dan juga qahar.
Begitu. Itu makna al-muhit. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal, ada yang mau ditanyakan Ustaz? Ya kalau tadi mas selingan aja ya, lebih lengkapnya nanti di Nawaqid Islam lah. Ya soalnya kadang gemes juga ya kalau belajar gini akhirnya dituduhnya mengkafirkan seluruh apa? Manusia. Gak begitu konsepnya. Bisa. Ya sudah, kita belajar konsepnya. Ya, konsep tauhid, rukun, nafi begini. Kalau dia tidak merealisasikan, gak jadi. Nah, terus gimana kita bisa menilai orang? Kita nggak ada beban untuk korek-korek. Yang ada beban buat kita kalau dia menampakkan kekufuran, pembatal, baru ada beban buat kita. Ya, minimalnya kufur di dalam hati. Tapi kalau yang nggak nampak, maksudnya korek semuanya. Ya, inilah kadang ketika tidak memahami ilmu sebagaimana para ulama memahaminya. Allah a'lam bishawab. Fadal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Allah. Ya. Hah? Namanya Qadir. Ya. Intinya ada nama-nama Allah yang memang khusus untuk Allah. Seperti lafzul jalalah Allah, Ar-Rahman dalam beberapa riwayat. Selain itu, ya seperti Aziz, pokoknya selain yang ditetapkan dari lafzul jalalah Allah, seperti Rabb, seperti apa lagi? Ar-Rahman, maka yang lainnya ya dibolehkan selama tidak meyakini maknanya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau bisa cari nama yang apa? Yang lain gitu. Ya, misalkan Imra'atu Aziz, disebutkan Imra'atu Aziz, padahal Aziz nama siapa? Nama Allah. Tapi ada namanya Aziz, maksudnya penguasa. Tapi jangan diyakini kekuatan dia, kekuasaan dia, kemuliaan dia sama seperti Allah SWT. Nabi juga dibilang Rauf. Ya, mafhum? Nabi juga disebut juga apa? Rahim juga ya, Raufur Rahim. Yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim ya. Nabi juga dibilang rahim. Ya. Tapi jangan dipahami raufnya Nabi dan rahimnya Nabi sama dengan siapa? Nabi Muhammad, beda. Tapi ada memang beberapa nama seperti Lafzul Jalalah, kemudian sama Rabb, sama apa? Ar-Rahman, enggak boleh. Ya, ada di Indonesia namanya Tuhan ya di KTP-nya. Hah? Apa namanya? Bangnya Rob. Ya. Kalau Robi itu musim semi. Ya, suruh ganti nanti. Padahal ada lagi nen. Ya. Kalau ngasih nama anak dengan sifat dari nama Allah, gimana kayak Sam'on sifat dari nama Sam'iyah? Ya, aneh lah. Nama antum siapa? Mendengarkan gitu. Nama antum siapa? Sam'on. Ya, nanti kan dilihat. Ya, pokoknya yang di luar konteks kekhususan Allah seperti Allah, Rabb dan Rahman. Mafhum? Ya, boleh-boleh saja kalau kita bicara boleh, tapi jangan sampai meyakini itu sama dengan apa? Sifatnya Allah. Allah juga menamakan makhluknya khaliqin. Ya, Allah itu ahsanul khaliqin. Berarti makhluk disebut juga khaliq oleh Allah. Tapi jangan disamai bahwasanya sama sifatnya dengan Allah. Ya, itu dalam apa? Ya doa ketika sujud. Apa doanya? Allahumma inni sajadtu apa? Ya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa bika sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Disebut ahsanul khaliqin, berarti menunjukkan makhluk juga disifati dengan khaliq. Tapi jangan dipahami khaliqnya makhluk sama dengan khaliqnya siapa? Rabb, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ada nama yang lain, cari.
Sama sebetulnya kayak ini, orang Arab ya, misalkan orang Arab, siapa nama antum? Samun. Ya, sama kayak Indonesia, siapa nama antum? Mendengar. Itu gini. Iya. Misalkan orang Arab namanya ya Basor. Siapa nama antum? Basor. Sama aja kayak Indonesia, siapa nama antum? Melihat. Sama gitu di sana juga. Makanya di orang Arab nggak ada yang namanya Samun. Nggak ada yang namanya Basor. Ya, karena itu kan sifat. Ada ya karena mungkin Indonesia, oh ini Quran ini kan. Yang lucu itu kan anak kembar dia kan buka Al-Quran pas surat Al-Bainah, yang satu khairul bariyah, yang satu apa? Syarrul bariyah. Yang penting kan dari Al-Quran. Iya. Namanya Dolin. Ya ini. Aduh. Kadang juga ada keyakinan gitu, keyakinan tatayur itu kan, misalkan ya pengen buat nama buka mushaf sembarangan gitu kan. Nah, nanti langsung dikira nunjuk kok dapet. Ya, sama kayak dulu anak dikasih tahu di Tarakan. Ya, itu ada di Tarakan di Engrekang kayaknya. Jadi kalau ada orang lahir brojol, nanti pas uwe bapaknya ngelihat apa, itu dikasih nama sesuai apa yang dilihat pertama kali. Iya, tapi pakai bahasanya Engrekang itu, bahasanya Makassar sono itu. Jadinya aneh-aneh namanya. Ya, misalkan bapaknya ngeliat kebo, nah langsung anaknya dikasih apa nama? Kebo, tapi pakai bahasa mereka. Ya. Ya. Kalau tahu kaidah begitu ya, termasuk menyembunyikan kebenaran ya, yang tadi bilang. Kalau ngajarin di sini, kalau semua ini diterapin, dia maka berapa persen orang ini kafir gitu ya kan? Itu kan berarti kan mereka ketahukan ya tentang kebenaran. Ya itu kan perlu kita cek dulu dia kira-kira tahu nggak ini dia nih masalahnya gitu kan. Ya kalau dia betul-betul tahu bahaya malah Pak jadinya. Jadi kalau disampaikan kebenaran itu kan. Iya. Nah itu. Kalau kata dia kalau dia disampaikan semua berarti kafir semua, berarti dia tahu kan itu jadi kali ya. Bisa jadi kalau memang kita setelah tanya kita diskusi sebenarnya ternyata dia udah paham tapi masih begitu, itu bahaya. Tapi sekarang kita kan nggak punya ilmu dia tahu atau tidak kan? Ya, apakah dia bodoh atau dia subhat? Nah, itu. Ya kalau pengen tahunya ya samperin orangnya. Ya sih sebenarnya begini benar, tapi anak nggak mau kayak begini nanti bahaya lagi taklimnya. Wah, nah, itu baru ketahuan kan belangnya. Tapi kalau selama kita nggak tahu ya sudah. Mau diapain? Kita bantah saja bahwasanya ucapan begini nggak benar, harusnya begini. Gitu aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Ngeri ya kalau Indonesia semuanya 99% kafir, waduh. Kafir semua kan. Ya. Ini kalau langit bumi dibandingkan dengan kursi, nah itu seperti kayak cincin dilempar kemana? Padang pasir yang luas. Nah sekarang kursi dibandingkan dengan apa? Arsy. Sama perbandingannya seperti apa? Cincin dilempar di padang pasir yang luas. Tempat kedua telapak kaki Allah. Pusing lagi nanti, nggak usah dibayangin. Ya udah kata Rasul begitu, sudah. Itu kaidahnya gitu kan. Berbicara nama, berbicara sifat tetapkan saja, jangan ditashbih, jangan ditolak, jangan dibayangkan. Nggak akan mampu otak kita. Ya inilah kelakuannya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Dibayangin sama dia, masa iya sih? Wah nggak mungkin ini, nggak mungkin. Nah akhirnya dibuang. Ya sudah, ya kita tidak akan, kita tidak dituntut bertanya kepada apa yang Allah tetapkan, justru kita nanti yang akan ditanya oleh Allah. Begitu, selesai aja kodenya, gampang. Amin. Kadang orang bingung kan belajar kursi itu apa, arsy itu apa. Ya akhirnya Ahlussunnah dibilangnya mujassim. Apa mujassim? Membentuk Allah seperti tubuh.
Iya, ini batil. Ya. Maka Ahlussunnah sekali lagi hanya menetapkan apa yang Allah kabarkan, apa yang Rasulullah SAW kabarkan tentang Allah, tanpa ditolak, tanpa diserupakan, tanpa ditakwil, dan tanpa dipikirin bagaimana. Ya. Apa yang dipikirinya? Hakikatnya. Adapun lafadznya jelas, maknanya jelas. Yang samar buat kita adalah apanya? Hakikatnya. Karena nanti ada kelompok lagi mufawwidah yang mereka lakukan, tetapkan lafadz tapi maknanya apa? Samar buat saya. Wallahu a'lam. Nah kalau begitu Al-Quran semuanya nggak ada artinya, jadi wallahu a'lam semua. Nah itu salah satu firqah yang disebut dengan mufawwidah. Ya. Tokonya banyak di sini. Yang lagi keren tuh siapa namanya? Ada yang kenal? Yang selalu bikin daurah fikih Hambali, siapa namanya? Ada yang tahu? Masih muda juga. Siapa namanya? Ada? Nggak tahu? Ya tahu kali ingat waktu di grup kasih. Bukan Nuruddin mah kacau Jahmi, tolak nama semua. Fajar ada fajarnya. Nah itulah pokoknya ada. Itu mufawwidah itu. Ya. Wallahu a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.